Sekarang materinya tentang konstruktor. Konstruktor itu apa sih? Konstruktor adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk memberikan nilai awal saat objek diciptakan. Nah, metode ini dipanggil secara otomatis oleh Java ketika new dipakai untuk menciptakan instant class. Jadi konstruktor itu ketika kalian memanggil kelas, contohnya memanggil kelas dari kelas yang lain ya. Untuk memanggil kelas yang lain itu ke kelas kita, caranya itu memanggil konstruktornya dan juga memanggil kelasnya, yang mana di deklarasinya dulu adalah nama kelasnya. Kemudian kalau sudah nama variabel untuk dipanggil nantinya di kelas yang sekarang gitu. Habis itu kalau udah baru dipanggil konstruktornya, konstruktor defaultnya itu dengan perintah new nama kelasnya. Nah, konstruktor itu adalah metode bawaan yang sama dengan nama kelas, itu adalah konstruktor. Jadi metode default yang sama dengan nama kelas, yang mana isinya itu adalah kosong biasanya, defaultnya adalah nol, kosong, dan tidak nampak kayak gitu. Nah, sifat konstruktor pertama ada namanya sama dengan nama kelas sesuai dengan saya bilang sebelumnya. Kemudian harus didefinisikan sebagai public. Kalau kamu definisikan sebagai privat, nah kelas yang kamu ingin panggil di kelas lain itu tidak akan bisa apa namanya tampil atau tidak bisa kepanggil. Nah, tidak memiliki nilai balik, termasuk tidak boleh ada kata-kata void atau metode metode untuk deklarasi suatu perintah. Jadi defaultnya adalah null. Pokoknya sifatnya itu konstruktor itu adalah public dan juga nggak boleh ada void-nya. Jadi langsung contohnya kamu deklarasi di dalam konstruktornya itu adalah variabel. Variabel yang ini, variabel yang ingin kalian panggil itu contohnya cuma bisa di kelas itu saja, tapi kamu deklarasi di konstruktor. Nah, ketika dipanggil di kelas lain dia nggak kelihatan, tapi itu kesimpan di konstruktor. Kecuali kamu ngebuatnya ketika deklarasi variabelnya adalah public. Nah, ini penjelasannya nih. Contohnya adalah mempunyai dua parameter atau variabel instan. Variabel instannya itu ada dua di sini, ada private tipe datanya string dan variabelnya warna. Yang kedua adalah private int variabel adalah nomor sepatu. Nah, nama konstruktor sama dengan nama kelas. Berarti konstruktornya itu adalah nama kelasnya, yaitu nama kelasnya adalah sepatu. Nah, selanjutnya adalah variabel instan dapat diisikan sebagai argumen. Nah, di sini bisa dimasukkan apa namanya nilai balik di dalam variabel itu di dalam deklarasi variabel yang bersifatnya public di atas. Maksudnya deklarasi di awal nih di dua kelas terus langsung deklarasi variabel itu bisa ada nilai baliknya. Selanjutnya di sini nanti akan menampilkan warna dari yang kalian inputkan. Sistem output line warna, isikan nama warnanya apa nanti akan tampil di sini. Nah, konstruktornya adalah yang bawahnya. Ketika kalian manggil nama kelas, nah konstruktornya juga kepanggil nih. New ini adalah menyatakan konstruktor dari kelas sepatu. Gitu. Nah, kelas sepatu ini contohnya merah. Merah itu adalah warna, nih. warna warna dari sepatu yang awal. Nah, kalau udah, maka nanti bakal tampilnya ketika di void void info nampilnya adalah sepatu, bukan warnanya adalah sama dengan merah. Nah, untuk uji cobanya kita langsung ke NetBeans-nya. NetBeans-nya sini kebanyakan udah diinstal kan, udah terinstall kan. Udah, Pak. Udah. Sabar ya, nih lagi buka NetBeans. Untuk membuktikan saya gimana. Nah, maksud dari public sepatu ini adalah untuk mewakili dari konstruktor. Nah, ini nama konstruktor nih, public sepatu adalah nama konstruktor yang mana isinya itu adalah variabel warna. Nah, ntar variabel warna ini dikomparasi antara variabel lokal dengan variabel public yang ketika diinputin oleh si user. Contohnya, bentar.
Nah, di sini saya ada latihan ada dua. Satu itu latihan untuk kelas belah, satu latihan untuk kelas kamu. Nah, nama barunya tadi adalah sepatu. Maka kita buat kelas sepatu dihurufin dimulai dengan huruf kapital. Sepatu. Taruh di package-nya latihan. Nanti akan dipanggil. Nah, ini untuk supaya ada public void main-nya atau apa namanya method main-nya untuk dapat di debug, maka kalian copy dulu nih void main-nya ke dalam kelas yang tadi, kelas sepatu. Kasih error karena kurang perawat itu. Oke, kalau sudah kita kerjakan yang udah ada di PPT. Ini bisa di copy paste nggak? Oh, nggak bisa. Pertama, kalian nama kelasnya adalah sepatu. Nah, setelah itu kalian deklarasiin tuh apa namanya variabel lokalnya. Private kan nggak bisa dipanggil di kelas lain, maka panggil variabel lokalnya. Lokal string atau deklarasiin ya. Kalau untuk di atas adalah deklarasi variabel. Nama, nama, warna, dan nomor. Nah, bukan integer tapi int ya. Nama variabel integer atau tipe data integer dia panggilnya adalah int. Nomor, no sepatu. Nah, aduh, udah kita buat konstruktornya di bawahnya. Ini ketika kalian deklarasi public, ini adalah bukan nama kelas ya. Kalau langsung public berarti ini bukan nama kelas, ini adalah nama konstruktor. Kita ingin mengkonfigurasi atau membuat program konstruktor supaya bermanfaat. Yang mana di dalamnya adalah variabel string tadi, string warna, untuk dapat diisi oleh si user di mainnya. Langsung this warna dengan warna. Nah, ini kenapa merah? Karena di sini ada harusnya titik. Oke. Kita langsung panggil. Sebelum kita panggil, kita buat dulu public void dari metodenya. Metode untuk menampilkan kata-kata yang diinputkan oleh si user. Kita buat metode public, bukan metode public void-nya itu dengan public void info. Dan di situ di dalamnya baru ada sistem print outline. Print line. Nah, di sini isikan dengan warna sepatu Anda adalah warna sepatu kamu. Nah, baru masukin nama variabelnya. Kalau sudah, kita buat apa namanya? Kita buat panggilan untuk kelas dan juga konstruktor dari sepatu dengan perintah nama kelas. Untuk memanggil kelas dan juga konstruktor, perintahnya adalah sepatu atau nama kelas, nama variabelnya panggil dengan new satu. Nah, ini kenapa langsung ada isinya? Karena di konstruktor kita sudah dideklarasikan sebuah variabel yang mana isinya adalah warna gitu. Variabel namanya warna. Makanya dia langsung tampil keyword ini warna. Warna itu adalah variabel dari
deklarasi konstruktor ini. Habis itu ditutup, baru panggil aku, info. Nah, ini kenapa merah? Ini merah itu wajib diisi dengan yang ingin kita masukkan di dalam variabel konstruktor itu apa? Contohnya biru, warna merah. Nah, kita deklarasikan itu. Habis itu untuk mengeksekutnya atau mengcompile-nya, kita jangan di sini. Kalau di sini, maka kalau yang kepanggil adalah main kelasnya, main kelas dari latihan. Kelas ini yang bakal kepanggil. Oleh karena itu, kalian ngedebugnya atau nge-compile-nya di klik kanan, debug file. Nah, nanti di proses loading, nanti akan tampil warna sepatu adalah gitu, biru. Ini adalah cara deklarasi variabel di dalam konstruktor supaya konstruktor itu berguna gitu. Nah, tapi ini repot. Kenapa repotnya? Karena diisinya manual. Nah, lebih efektif yang mana? Lebih efektif yang tadi, yang sebelumnya pakai scanner. Nah, ini penjelasan dari konstruktor. Jadi konstruktor itu bisa diisikan dengan variabel, itu intinya. Enggak cuma bisa kosong doang gitu, bisa diisikan dengan variabel yang kita inginkan, tapi harus dideklarasikan di dalam konstruktornya apa yang kita ingin masukkan. Itu adalah penjelasan dari konstruktor. Sampai sini ada yang ditanyakan? Aman, Pak, aman. Nah, ini ada question-nya atau rules-nya. Sifat dari konstruktor tadi yang saya bilang di awal, konstruktor. Sama namanya wajib sama dengan nama kelas. Itu rules-nya. Yang kedua adalah tidak memiliki nilai balik atau tidak boleh ada kata kunci void pada konstruktor. Jadi ketika deklarasi konstruktor di sini tidak boleh ada kata void-nya. Kalau kata void-nya nanti diibaratkan oleh Java ini adalah metode biasa. Void itu adalah metode biasa, bukan metode dari konstruktornya si kelas sepatu. Sampai sini aman? Itu contoh dari konstruktor. Jadi ketika kalian ngedebug langsung otomatis. Tapi repotnya sama kayak yang sebelumnya, harus dideklarasikan dulu. Seperti itu. Jadi lebih efektif yang kemarin skena sesuai dengan keinginan kita. Begitu. Lanjut ya. Kalau kemarin kan konstruktornya nggak ada isi apa-apa kan nih, kayak yang contoh latihan sebelumnya nih. Konstruktornya tidak diisi apa-apa. Kan ada yang manggil kelas itu. Nah, ini kan konstruktornya nggak diisi apa-apa nih. Nah, sekarang diisi dengan variabel variabel lokal dari kelas rekening, contohnya seperti itu. Nah, kalian harus deklarasi konstruktor terlebih dahulu di sini sebelum kalian memanggilnya di info. Bukan di info, di mana tadi kalau di latihan dicek saldo. Nah, itu contoh dari konstruktor. Nah, ntar latihannya atau tugasnya ya kalian buat yang sudah ada kemarin, yang metode 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 saldo rekening. Nah, kalian kembangin itu pakai tiga metode yang ada di soal nomor 4. Nanti kembangan dari soal nomor 4 untuk soal konstruktor. Selanjutnya adalah overloading konstruktor. Nah, apa sih overloading itu? Overloading adalah suatu mekanisme pembuatan konstruktor yang memiliki bentuk lebih dari satu, maksudnya ya, lebih dari kan, lebih dari satu.
Nah, dalam hal ini, pembeda antara satu konstruktor dengan konstruktor yang lain berupa jumlah parameter ataupun tipe parameternya. Nah, contoh yang tadi kan cuma satu konstruktor doang nih dalam satu kelas. Nah, konstruktor itu sifatnya bisa ini memiliki sifat OP, yaitu OP itu kan bisa berubah bentuk, bisa bentuknya banyak gitu. Bukan berubah bentuk, berubah sifat. Jadi konstruktor itu bisa berubah berubah sifatnya. Sifatnya bisa bisa jadi satu, dua, tiga, dan empat, tergantung kamu. Jadi konstruktor itu udah termasuk ke dalam OOP. Pembuatan konstruktor ya, itu bisa masuk ke dalam karakteristik dari OOP. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya, contohnya ini kan baru satu nih. Nah, kenapa nih error? Karena variabelnya sama. Nah, dalam ketika kalian dieksekusi variabel dengan variabel yang sama, itu tidak bisa. Maksudnya parameternya cuma satu, terus di atas juga udah ada. Nah, itu nggak bisa. Kalau mau ditambahkan. Nah, makanya apa? Tadi nomor sepatu. Saya delete lagi ya. Oh, nomor int nomor sepatu. Nah, kalau udah kalian deklarasi lebih dari satu dengan nama yang sama, nama konstruktor yang sama, maka dia tidak akan error. Kenapa tadi error? Karena pertama nama variabelnya sama dengan variabel yang atas. Nah, itu nanti dia ambigu tuh kalau kamu buatnya satu doang. Maka dari itu kalian tambahkan satu lagi, itu int nomor sepatu. Nah, ini maksudnya dis warna sama dengan warna ini apa? Atau enggak dis nomor sepatu dengan nomor sepatu itu apa? Dis nomor sepatu itu adalah variabel yang mewakili kelas dia, kelas aslinya sebelum dipanggil nih. Ini nih variabel lokalnya. Nah, sedangkan nomor sepatu ini adalah variabel konstruktor. Nah, variabel konstruktor itu apa? Variabel konstruktor adalah ketika user menginputkan sesuatu di saat dia memanggil kelas tersebut, memanggil kelas konstruktor tersebut. Nah, makanya di sini beda kan, saya bedakan kan, nomor sepatu adalah untuk variabel lokalnya, lokal dari kelas, sedangkan nomor sepatu adalah variabel untuk konstruktor, seperti itu ya, itu pembedanya, walaupun variabelnya sama. Jadi equation sama itu adalah nomor apa variabel nomor sepatu itu adalah variabel sepatu adalah variabel dari kelas sepatu yang memiliki sifat bukan sifat apa, memiliki akses modifier private. Sedangkan nomor sepatu adalah variabel dari konstruktor yang memiliki akses modifier public, sehingga dapat di di apa, di dapat digunakan variabelnya di beda kelas. Nah, kenapa dia harus ada this? Karena ketika dia ingin memanggil kelas dari sepatu, ini kan kalian ngebuatnya variabel lokal dari sepatu itu atau kelas sepatu itu adalah nomor sepatu. Maka ketika dia user nginputin, dia tidak nampil. Nah, yang nampil itu adalah yang nampil ke layar itu adalah variabelnya dari sepatu untuk mewakili kelas
sepatu seperti itu. Jadi ketika akses modifier di kelas sepatu itu private variabelnya, maka yang mewakili mewakili variabel dari sepatu itu adalah si konstruktor itu. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya adalah sepatu sama sepatu, contohnya nama variabelnya adalah panggil pagi, new sepatu warnanya apa? Contohnya warnanya hitam dan juga namanya adalah 39. Tutup. Dia langsung hilang errornya. Nah, habis itu panggil variabelnya info. Nah, yang tampil mana? Yang tampil adalah keduanya. Kenapa keduanya? Karena yang pertama itu variabelnya beda. Variabel untuk manggil nama konstruktor yang satu variabel. Kalau yang kedua, yang panggil lagi itu adalah konstruktor yang variabelnya ada dua. Ketika di execute, yang tampil mana? Yang tampil adalah keduanya. Nah, kecuali kamu ingin satu variabel, tapi di sini kamu harus didefinisikan kembali lebih detail. Kalau kamu mau variabelnya variabel panggil aku tadi 40, 60 contohnya. Nah, yang kepanggil yang mana? Yang kepanggil adalah yang variabel panggil aku, karena panggil laginya itu tidak digunakan. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Oke, masih konsen ya. Nah, ini tadi saya udah contohin nih. Nah, ini tadi nih penjelasan dari keyword this. Nah, keyword this ini digunakan pada pembuatan kelas dan digunakan untuk menyatakan objek sekarang. Itu maksud dari this. Kalau dia nggak pakai this, nanti ada ambiguous sintak gitu. Jadi dia ketika di running langsung error. Nah, itu adalah materi dari konstruktor. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang materi konstruktor. Sampai sini ada yang ditanyakan. Lanjut Pak. Oke, nggak ada ya. Aduh, saya suruh vaksin lagi. My God. Lanjut ke materi selanjutnya adalah tipe data input output, yang mana di dalamnya ada materi tentang operator. Tipe data, kita belajar dulu tipe data, IO, format output, tipe casting, ASCII, import, dan konstanta. Ini bisa di skip, nanti bisa kamu pelajari sendiri. Nah, intinya tipe data merupakan atribut yang memiliki rentangan nilai dan jenisnya sama, atau tipenya harus sama. Nah, digunakan untuk menyimpan nilai dan mengeksekusi operasi. Nah, berdasarkan nilai yang disimpan itu ada 4 tipe data yang sering digunakan, atau 4 jenis tipe data. Itu boolean, numerik, karakter, dan juga string. Kalau boolean untuk menyatakan instruksi question untuk dua instruksi, true or false. Selanjutnya ada numerik. Nah, numerik ini untuk tipe data yang berbentuk angka. Di antaranya di dalamnya adalah byte, short, int, long, float, dan double. Selanjutnya adalah karakter. Karakter ini isinya cuma bisa huruf saja, angka tidak bisa. Sedangkan string itu bisa keduanya. Itu bedanya. Nah, ini tipe data. Tipe data itu ada ukurannya. Kalau boolean itu ukurannya cuma 1 bit. Kalau tipe data byte itu ada dari -2 akar 7 sampai
plus 2 akar 7. Ukurannya 8 bit, char itu 16 bit, short 16 bit, INT 32, long 64, float 32, dan double 4. Nah, untuk membuat tipe data di Java NetBeans itu digunakannya saat kita mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, ini tipe data ini kita sudah praktekkan dari kemarin dan sekarang juga. Jadi, ketika kalian sudah paham materi kemarin, untuk materi tipe data sudah paham. Nah, ini saya ulas kembali. Nah, untuk mendeklarasikan variabel dari tipe data, itu di sini contohnya ada 3. Pertama, variabelnya int atau integer. Integer itu untuk masukkan bilangan bulat atau angka bulat. Nah, yang mana angka bulatnya itu di sini dideklarasikan secara manual. Contohnya angka bulatnya adalah 4 dengan nama variabel jumlah. Sedangkan selanjutnya adalah tipe data double, yang mana variabelnya adalah radius 4,5 isinya. Sedangkan untuk penamaannya itu adalah bentuk, variabelnya bentuk, tipe datanya string, yang mana konten di dalamnya atau nama variabelnya itu atau isi dari variabelnya itu adalah lingkaran. Jadi ketika di hasil outputnya atau ingin ditampilkannya, contohnya terdapat itu deklarasi print outline yang standar biasa. Habis itu kita untuk memanggil tipe data yang kita sudah simpan itu pemisah antara hasil output yang kita manualin itu dengan keyword tambahan plus. Jadi untuk pemisahnya antar variabel itu plus. Gitu. Plus JML itu adalah untuk menampilkan angka 4, plus bentuk itu adalah untuk menampilkan lingkaran. Dengan plus radius itu untuk menampilkan tipe data double yang kita sudah buat pada deklarasi di atas. Ini untuk mereview materi kemarin lagi. Nah, input output. Nah, ini penjelasan yang kemarin nih, yang apa namanya metode next line, byte, short, int, long, float, dan double. Nah, next itu untuk menginput kata string, sedangkan next line untuk menginput kata string juga, tapi dia ganti baris. Gitu. Sedangkan byte untuk bilangan terkecil tipe data byte, untuk tipe data short, int untuk tipe data int, jadi untuk menginput. Jadi intinya perintah next itu adalah untuk menginputkan tipe data yang kita masukkan pada deklarasi tipe data sebelumnya di variabel. Nah, ini IO yang kemarin saya bilang. Nah, lanjut. Jadi materi kemarin, di sini ingin mengulas yang tipe datanya saja. Lanjut ke materi yang operator. Pertama adalah operator aritmatika. Yang mana hasil output adalah dapat menggunakan sintak untuk melakukan operasi aritmatika dan dapat mengkonvensi penamaan pada pemrograman. Nah, di sini ada operator numerik. Yang mana nanti outline materinya adalah dapat menginputkan statement, ekspresi, aritmatika ekspresi, operator shorthand, operator increment-decrement, dan juga konvensi penamaan. Nah, operator numerik, pokoknya untuk operator aritmatika itu sama halnya dengan operator aritmatika di database. Nah, itu sama karena database itu adalah termasuk dalam kategori object oriented programming. Jadi sama saja intinya. Untuk operator numerik itu ada 5 plus minus kali bagi dan mod, itu penggunanya sama persis dengan yang ada di database kalian kemarin, project database kemarin atau materi database kemarin. Nah, ini diulas kembali
4 tipe data bilangan bulat, ada byte, short, PNT, dan long. Itu tergantung kebutuhan kalian. Kalau cuma kebutuhannya cuma sedikit, contohnya cuma dua angka yang dimasukkan atau 1 dan 2, maka pilihnya yang byte. Kalau yang short itu 4 angka, INT itu 8 angka, long itu ya kelipatannya tambah lagi 16 angka. Nah, selanjutnya float. Apa tipe data bilangan desimal itu ada float dan juga double. Nah, penggunaan bilangan desimal double lebih akurat daripada float. Kalau float itu dia ada koma-komanya banyak. Kalau double itu ya langsung dibulatin aja gitu. Ini contohnya pada pernyataan luas. Contohnya itu adalah 3,14 kali red, red, red. Red itu adalah operan. Operatornya mana? Operatornya adalah kali dan juga sama dengan. Untuk pernyataannya adalah sama dengan itu. Nah, operan dapat berbeda tipe data. Java akan mengkonversikan ke tipe data terbesar. Contohnya byte 1, byte i sama dengan 100. Longka i kali 3 plus 4. Nah, nanti i itu dikonversi ke dalam long. Nah, hasilnya berupa hasil dari variabel k adalah berupa long. Jadi i atau byte yang 100 itu langsung diotomatiskan berubah tipe datanya ketika dimasukkan ke dalam tipe data long. Itu contohnya. Sama halnya dengan double. Nah, selanjutnya adalah operator numerik dari persen. Adalah sisa hasil bagi atau modul. Nah, dapat digunakan untuk bilangan bulat positif ataupun negatif dan juga desimal. Contohnya 10 mod 7. Hasilnya berapa? Hasilnya ada 3. Keterangannya adalah hasilnya itu kalau dibagi kan 10 bagi 7 1. Nah, sisanya itu yang akan tampil modnya. Mod itu adalah sisa hasil bagi. Itu operator dari persen atau mod. Selanjutnya adalah assignment statement yang digunakan untuk pemberian nilai, mana menggunakan keywordnya atau simbolnya sama dengan sebagai assignment dari operator. Assignment statement adalah variabel sama dengan expression. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah variabelnya adalah luas. Nah, assignment operatornya yang mana? Yang sama dengan. Expressionnya yang mana? Expressionnya adalah dari operasi aritmatika ini. Itu adalah expressionnya. Nah, ini contoh lainnya. Nah, ini contoh dari arithmetica expression, yang mana ini rumus dari metrik, gitu. Apa penjumlahan dari metrik, gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya ada di JavaNetBeans. Oke, yuk kita praktekkan. Contohnya ketika kalian apa namanya ingin masukin saldo, ngurangin saldo, kayak gitu. Ini contohnya. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke kelas yang rekening. Aduh, nah, bentar ya. Masuk ke aritmatika expression di yang yang kelasnya rekening. Saya masih bingung nih cara ngedeinnya gimana ya. Ada yang udah lihat, udah cari-cari belum cara ngedein ini nih? Oh, ini nih. Ini apa nih? Oh, bukan, ini nandain. Ini ke apa sih? Lain. Oke, saya masih belum tahu nih cara magnifier-nya gimana. Jadi kita panggil atau kita menuju kelas rekening dengan kita copy pastekan, nggak usah copy paste apa, kita deklarasikan di sini. Nggak usah copy paste main kelasnya ya, jadi kita eksekusinya di kelas latihan.
Pertama itu kalau ingin menggunakan arithmetic expression, pertama kalian harus masukkan atau mengimportkan Java Util Scanner ini. Kita dapat diproses. Kelas rekening berarti di kelas sepatunya kita close, kita import scannernya. Setelah kita import, selanjutnya adalah kita deklarasikan scannernya. Bentar. Nah, Pak, itu Ya, buat kata Rangga, buat ngezoom itu ALT, terus habis itu scroll mouse, Pak. nggak bisa ih. Oh, ALT, LT. ALT. Oh, keren kontrol. Sorry, sorry. Oke, oke. Makasih Rangga. Ya, bermanfaat nih. Bagus. Gede ya. Kelihatan ya? Wih, gede. Oke, makasih. Kita lanjut. Nah, di sini kita ingin mendeklarasikan contohnya adalah apa namanya? kurang kurang saldo atau narik ya. Bahasa Indonesia narik ya. Oke, kita buat void-nya adalah narik, narik duit. Bahasanya narik apa ya? Masa bahasanya narik? Metodenya apa nih? Narik narik duit. Satu. Bahasanya apa Mengambil yang kali, menarik? Pak. Hah? Mengambil uang. Penarikan Pak, penarikan. Narik aja ya, narik aja biar. Narik ojek. Narik saldo. Oke, contohnya seperti itu ya. Jangan lupa titik apa Java sensitif ya. Jadi saya tidak ada menerima keluhan kurang titik koma, kurang kurung tutup. Nah, itu kesalahan Anda. Oke? Jadi harus perhatikan itu. Oke? Nah, untuk narik saldo berarti harus ada saldonya, betul? Nah, di sini int contohnya adalah integer lah ya, biar bulat-bulat-bulat. Habis itu saldo. Kalau untuk menambahkan variabel tanpa mendeklarasikannya kembali dari tipe data yang sama, kita koma aja, sama kayak halnya SQL Server kemarin. Apa nih? Selanjutnya adalah saldo, habis itu narik ya. Aduh, apa ya variabelnya apa ya? Narik aja lah ya. Saya nggak paham bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sorry ya. Saya bukan anak sastra, sorry ya. Narik lah ya bahasa Indonesianya ya. Maksudnya ngambil ya. Jangan narik ya, ngambil kali ya. Narik aja lah. Penarikan juga boleh Pak. Ah iya, nah itu dong. Saya minta masukan dari tadi tuh. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah buat ini, selanjutnya adalah kita mendeklarasikan scannernya. Tadi kan kita udah buat kan atau kita udah panggilannya. Kita deklarasikan dulu input new. Nah, ini sini ada di kelas konstruktor ini di kelas scanner ini ada konstruktornya yang ada apa namanya? Yang ada parameternya yaitu parameter sistem. Jadi di kelas scanner ini konstruktornya ada banyak nih. Ada sistem, ada apa? Ada banyak ya. Tapi yang kita gunakan adalah int. Nah, contohnya kita saldonya berapa nih? Saldonya inilah ya. Saya nggak mau mikir-mikir panjang-panjang. Saldonya di segini nih. Berapa tuh? 150 ya? Ini rame amat. 150 ya? Ini ya. 50. Kemudian, nah ini 150.000. Oke, 150.000. Nah, ini kenapa error? Kenapa kurang ini? Oke. Dan lah. Nah, next. Kalau next doang berarti dia tipe datanya adalah integer ya. Bukan integer apa? String ya. Kita masukkan karena ini tipe datanya adalah integer, maka kita masukkan int. Nah, jangan lupa titik komanya. Habis itu contohnya
ya, dengan harga menarik, penarikan dengan ini jumlah saldo, penarikan dengan saldo kurang, contohnya kita menarik berapa? 50.000. Nah, kurang 50.000. Titik koma. Nah, untuk menampilkannya adalah sistem inline total sisa saldo ya, sisa saldo. Hmm. Oke, saldo FP 2345 kebanyakan. Itu sisa saldo rekening Anda adalah ini berarti plus plusnya dari penarikan. Nah, kita coba jalankan ya. Untuk menjalankannya karena ini nggak ada main kelasnya, kita ke latihan. Kenapa saya scroll ke bawah? Karena di atas adalah PR. Oke, nah, contohnya tarik. Ini berarti bukan fix saldo. Ini kita komenin dulu. Yang nggak ribet. Itu narik saldo. Klik narik saldo. Nah, kita jalankan di kanan the book file. Nah, saldo adalah 150 dikurang 100.000 ya. Ini masukkan ke saldo Anda, bukan. Ini masukkan saldo Anda ya. Sorry. Nah, ini saldo Anda adalah 100.000. Seperti itu ya. Kalau kalian ingin mendeklarasikan saldonya berarti 150.000 di kelas yang tadi nih, kelas ini nih. Tapi kalau kalian saldonya sudah ketahuan, maka saldo 150. Nah, kalau biar otomatis ya, biar nggak ada input scanner ya. Biar tidak ada input scanner. Ini. Jalankan, Nah, langsung ya. Saldo Anda adalah 150. Nah, sisa saldo Anda jadi 100.000. Nah, ini kalau dia otomatis ya. Kalau dia mau manual penarikannya, maka kalian tambahkan di sini adalah saldo yang ingin ditarik berapa gitu ya. Saldo yang ingin tarik berapa? Saldo yang Anda ingin tarik berapa? Kalian pernah ke ATM kan ya? Kata-katanya apa ya? Saya nggak tahu dah ya. Kalau untuk tarik ATM ya? Tuh, saya lupa lagi. Apa ya kata-katanya ya? Nggak tahu, bingung. Tahu bingung saya juga. Aduh, kata-katanya apa ya? Berapa jumlah yang Anda ingin tarik? Nah, ya itu. Nah,
Ini biasa ngambil uang nih. Berapa jumlah uang yang iya. Nah, di sini kita deklarasikan penarikan tadi dengan input next NP. Nah, kita saldo dikurang penarikan. Bisa gitu ya. Nah, ini kenapa sisanya error? Karena kita belum deklarasikan di sini sisa. Ini tampilnya adalah sisa. Sisa. Oke, kita coba running lagi ya, supaya lebih perfect ya. Dapat jumlah saldo yang ditarik 50.000. Jangan pakai titik ya, kalau titik ntar dia dianggapnya error loh ya, karena tipe datanya bukan tipe data double. Nah, langsung ya, berubah ya. Nah, ini adalah perintah untuk arithmetica expression, contoh dari arithmetica expression. Nah, ini membantu kalian untuk soal nomor 4 dan juga nanti ada soal tambahan gitu dari nomor 4. Oke. Jadi ntar nomor 4 ada cabangnya ya. Ini adalah contoh untuk menarik saldo. Yang sebelumnya kan cuma kalian deklarasi variabel doang kan, variabel ataupun metode dari narik saldo, cek saldo sama nambahin saldo gitu kan di soal nomor 4. Nah, ntar untuk soal hari Senin, untuk ngumpulin hari Senin, yang soal tugas 2 adalah jabarin yang sudah dibuat pada kelas rekening, itu supaya dapat melakukan transaksi, narik saldo, cek saldo, dan juga isi saldo. Nanti tambahannya seperti itu ya. Nah, ini contoh dari apa namanya, implementasi dari arithmetica expression. Jadi terhabis dari sini ada ini ya, cemilan dari saya. Kan Jumat, Sabtu, Minggu libur tuh, lumayan cemilannya. Oke, lanjut ke Jumat materi ada selanjutnya. kelas, Pak. Sabtu Minggu kan libur, Le. Oke. Lanjut ke operator shorthand. Nah, ini bisa digunakan untuk biasanya digunakan untuk ini loh, apa perulangan for. Nah, sebelum kita masuk ke materi for ataupun if, perulangan, terus expression. Nah, kita bahas dulu operatornya si shorthand ini dulu, ataupun operator dari for. Variabel yang digunakan adalah variabel yang digunakan dimodifikasikan dan di-assign ulang pada variabel yang sama. Contohnya, variabel pertamanya adalah i. Nah, variabel keduanya adalah i juga. I itu adalah contohnya, i-nya contohnya 0, berarti 0 tambah 8. Maka 0 tambah 8 adalah hasilnya adalah 8. Nah, sebelumnya kan dapat digantikan menjadi i sama dengan i plus sama dengan 8. I plus apa, plus sama dengan ini disebut dengan addition assignment operator dalam bentuk ringkas atau shorthand. Operator tidak dipisahkan spasi. Jadi kalau ketika ingin kalian membuat singkat dari operator, tidak boleh ada spasi. Harus, contohnya kalau ingin nambah berarti plus sama dengan, kalau kurang berarti kurang sama dengan. Nah, itu contohnya. Nah, ini operator shorthand itu ada sama kayak operator aritmatikanya, tinggal ditambahin dengan sama dengan. Harusnya kan A sama dengan 3. Nah, dengan operator shorthand kita nggak harus membuat A-nya itu jadiin panjang lebar. Kita pendekin jadi A sama dengan A minus dari sama dengan 3. Nah, selanjutnya adalah operator increment dan decrement. Nah, operator shorthand untuk menaikkan dan menurunkan satu nilai. Sering digunakan dalam perulangan. Nah, ini operator shorthand ini yang increment dan decrement biasa digunakan untuk operator perulangan for, while, dan juga apa namanya, for dan while ya. Saya satu lagi lupa apa namanya. Oke. Nah, operator increment dan decrement contohnya seperti ini. Plus variabelnya apa? Itu adalah nilai variabel ditambahkan 1 lalu dioperasikan gitu. Sedangkan variabel plus
pengoperasikannya dulu atau variabelnya bakal dioperasikan dulu. Nah, baru setelah udah dioperasi variabelnya baru nanti akhirnya ditambah satu. Nah, variabel plus plus ini bisa digunakan untuk perulangan for yang saya bilang kemarin yang di materi database. Nah, ini sering dipakai. Kalau yang minus minus ya kebalikannya. Kalau var minus minus ya kebalikan dari var plus plus kayak gitu. Jadi kalau minus minus var itu adalah decrement. Kalau plus plus var itu adalah increment. Gitu. Nah, ini contohnya. Contohnya variabel i sama dengan 10. Nah, untuk incrementnya gimana? Incrementnya jadi 10 kali plus i plus apa i plus plus. Nah, sama halnya dengan kalau kalian ingin jabarkan itu intenu 10 dikali i, habis dikali i baru i yang hasil dari ini nih 10 kali i ini baru dijumlahkan jadi i plus 1. Jadi i plus 1-nya adalah plus. Seperti itu. Nah, untuk decrement juga sama, tapi cuma kebalikannya saja. Nah, contohnya ada di kelas shorthand. Nah, ini nggak usah didemoin karena ini sudah jelas jabarannya ya. Contohnya di sini, nilai dari I adalah 8, maka di sini yang di I pertama ini adalah 8. Dan nilai J adalah 3. Berarti di sini 3. Baru kalian hitung. I plus sama dengan plus plus J itu apa hasilnya? Nanti akan tampil. Kalau ini kebalikannya dari plus plus J. Nah, ini penjabaran tadi nih. Nah, awalnya 8 dan J-nya 3. Nah, kalau I plus sama dengan plus plus J sama dengan J, J itu kan plus 1, berarti 4. Nah, I plus J berarti 12. I plus J sama dengan I-nya sama dengan 12. Kenapa? Karena 8 tambah 3 berapa? 8 tambah 3 adalah 11 kan? J plus 1 4, berarti yang dijumlahkan adalah 12, 8 tambah 4 berapa? Jadi hasilnya 12. Itu contoh dari plus plus J. Kalau I plus sama dengan J plus plus, penjabarannya kayak gini. I sama dengan plus J. I plus sama dengan J adalah 16. Sedangkan J sama dengan J plus 1 sama dengan 5. Apa ini 16 sama 5? Ini adalah 16 sama 5 ini hasil dari penjumlahan sebelumnya. Penjumlahan dari 12 ini. Penjabarannya hampir sama kayak tadi. Penjabarannya sama kayak ini. J plus 1 ini. Oke? Nah, ini kenapa J plus 1 sama dengan 5? Jadi ini 4 tambah 1, ya 5 hasilnya. Ini kan 12. 12 tambah J, J-nya 4. Jadi 16. Itu maksudnya. Kok belum ketemu soalnya ya? Saya lagi nyari soalnya nih. Kok belum ada soalnya? Nah, ini contoh lainnya. Nah, penggunaan tanda petik pada sistem outprint-line menyatakan string. Nah, penggunaan plus pada sistem outprint-line berarti menyambungkan dua atau lebih dari string. Nah, ini contoh yang tadi. Kalau untuk memisahkannya itu pakai plus. Tadi pemisah variabel lah. Nah, ini bisa untuk apa namanya soal latihan nih, yang biar kalian apa biar logikanya terasa soal latihannya kayak gini ntar. Oke? Terus ini ada yang ditanyakan? Nah tuh ada soalnya tuh. Habis ini ada yang ditanyakan? Nah untuk tugasnya ternyata ada nih. Saya penasaran tugasnya. Buatlah kalkulator dengan fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu soal nomor 1 ya. Nah,
materi kita kan ada 4 nih, soalnya biasanya ada 4 sih, kalau materi ada 4. Sampai sini operator aritmatika ada yang ditanyakan? Pening, pening. Oke, masih semangat ya? Oke, bagus. Selanjutnya adalah operator relasi dan logika. Nah, ini nanti hasil outputnya ya bisa untuk melakukan operasi relasi dan juga komparasi dan juga operasi logika. Sama halnya kayak database kemarin, tapi ini lebih detail. Nah, pertama adalah operasi relasi atau relational operation. Nah, operasi relasi perintahnya sama kayak yang kemarin SQL, itu atau fungsinya sama kayak SQL kemarin operasi relasinya. Itu untuk membandingkan dua nilai. Nah, bisa menggunakan 6 operator. Hasil perbandingan berupa nilai boolean true or false. Jadi dalam satu instruksi relasi bisa banyak di dalamnya, bisa pakai NN atau or ataupun ada operasi aritmatika bisa. Tergantung kamu membuatnya gimana. Jadi hasil output yang akan didapatkan dari operator ini adalah bisa mengkombinasikan antara operator relasi, aritmatika, sama operator logika. Nanti apa gunanya di baca pemrograman kalian? Gunanya biasanya untuk validasi. Jadi operator ini dalam bahasa pemrograman biasa digunakan atau sering digunakan untuk validasi data. Bisa divalidasi data dari sintak atau sistem ataupun dari database. Jadi intinya untuk validasi fungsi dari operator. Nah, operatornya sama kayak yang lalu-lalu, itu ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan. Sama persis kayak konsep dari algoritma kemarin. Jadi kalau algoritma kemarin udah paham data ngelotok, pasti di materi operator yang OP ya tinggal review kembali atau menyegarkan kembali. Nah, contohnya. Kalau ini ASCII ya, karakter A lebih besar daripada karakter A gede karena nilai ASCII A 97 sedangkan ASCII A besar 65. Nah, ini kode-kode ASCII kalian bisa cek di Google. Si Husen biasa mencari cheat-nya di Google untuk tugas-tugas. Jadi gampang nyarinya atau kerjanya Saya cepat. lagi, Pak. Kalau kalian ingin mencari Saya cheat-cheat, lagi. hanya Husen ya. Mencari cheat-cheat. Enggak. Tanya Google. Referensinya dari Husen untuk mencari cheat-cheat. Oke, lanjut. Nah, untuk operator perbandingan seperti ini. 10 X-nya 10, Y-nya 5. Nah, kita masukkan operator perbandingan, operasi perbandingan atau apa namanya kalau bahasa Inggrisnya? Relation, operasi relation. Caranya ya udah angka 10 dimasukkan di print line, terus dimasukkan rumus dari perbandingan. Contohnya 10 lebih dari 5 enggak? Kalau lebih dari 5 maka hasilnya boolean true gitu. Bakal outputnya boolean ya. Karena dia perbandingan pasti outputnya boolean. Jadi untuk perbandingan itu outputnya pasti boolean. Nah, biasanya kalau sintak seperti ini digunakan atau operator perbandingan ini digunakan untuk validasi. Bisa validasi password, contohnya eh, kekumpulan data ingin kalian panggil dalam satu variabel namanya variabel username. Nah, ketika si pengguna atau user itu menginputkan username, contohnya A itu ada nggak dalam dictionary yang kamu buat? Kalau tidak ada, maka nanti operator perbandingannya apabila A sama dengan Y ataupun X sama dengan Y, X ini contohnya yang dimasukkan user, Y ini adalah perbandingannya. Apabila X sama dengan Y, maka dia berhasil login. Kalau dia tidak sama dengan, maka si user yang masukin angka A itu tidak ada di dictionary A-nya itu, maka dia langsung perintahnya ke lari hasil outputnya error karena tidak sesuai dengan dictionary-nya. Nah, ini operator perbandingan ini digunakan
bersamaan dengan bukan operator, tapi fungsi dari ekspresi. Biasa digunakan fungsi ekspresi, yaitu if atau nggak switch, tergantung kebutuhan kalian. Jadi kegunaan dari operator perbandingan atau relasi ini adalah fungsi dari ekspresi, yaitu if dan juga switch. Sedangkan operator aritmatika biasanya digunakan untuk for tadi yang increment sama increment, biasanya untuk perulangan gitu. Itu penggunaan dari operator perbandingan dan juga aritmatika. Nah, selanjutnya adalah operator Boolean atau ya true or false lah yang tadi. Nah, kalau tanda seru dua berarti not. Kalau n-nya 2 kali berarti dia menyatakan n. Kalau dia garis lurus 2 berarti or. Kalau dia petik berarti eksklusif or. Nah, ini simbol-simbolnya aja ya. Supaya kalian ketika ingin menambahkan data nih, contohnya ini nih. Yang ini kan udah selesai nih. Terus ada tambahan lagi operator boolean tadi ataupun operator logika, tambahin or-nya itu simbolnya kalau di bahasa pemrograman bukan tulisan or ya. Kalau di algoritma kemarin kan di materi semester 1 untuk or ya simbolnya or, untuk n ya simbolnya tulisan n. Nah, kalau untuk di bahasa pemrograman nggak kayak gitu. Nah, simbolnya adalah ini nih. Kalau n adalah dan 2 kali, kalau or adalah garis lurus 2 kali. Seperti itu. Nah, ini penggunanya guna banget ketika kalian untuk membandingkan suatu nilai gitu. Intinya untuk validasi lah, validasi data bisa digunakan operator ini nih, operator perbandingan dan juga operator logika. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, contohnya untuk mencari ganjil genap. Kalau dia pertama itu kalau dia genap berarti dia true, kalau dia ganjil berarti dia false. Nah, bit adalah satuan terkecil. Jadi pengertian bit adalah atau fungsi dari bit itu adalah suatu bilangan terkecil dari data. Satu byte sama dengan 8 bit. Nah, satu bit bernilai biner, biner 0 dan 1. Angka biner, bernilai angka biner. Itu angka binernya adalah 0 dan 1. Nah, Java menyediakan operator untuk bitwise atau bit shift. Nah, bitwise atau bit shift jarang digunakan. Contohnya ini ketika kalian materi semester 1 tentang jaringan. Masih ingat nggak jaringan? Nah, kalau masih ingat, persis bitwise ini kayak untuk menghitung IP address fungsinya. Bitwise ini di bahasa pemrograman untuk menghitung IP address. Nah, ini yang bitwise tadi penjabarannya. PR-nya mau ribet kayak gini nggak? Suruh nyari bitwise, mau nggak? Jangan, Pak. Enggak. Skip, Pak. Skip. Gak usah lah ya, ini untuk pengantar aja bisa kalian baca ya. Habis ternyata nggak ada PR-nya dong. Aduh, kecewa saya. Yang tadi aja belum selesai, Pak. Nggak apa-apa kan, biar kan sama kayak ini loh, invest tugas namanya ya. Ya beda konsep, Pak. Waduh. Kan kalau di luar kan bukan invest tugas tapi invest saham atau invest emas ya. Kalau ini kalau di dalam kelas namanya invest tugas. Jadi semakin kalian gak ngerjain tugasnya semakin banyak atau makin untung ya berarti ya. Buntung kali, Enggak Pak. buntung iya, Pak. Jadi kalau kalian semakin Waduh. lalai berarti tugasnya makin banyak, jadi untung dong. Kan kalau invest gitu, semakin banyak semakin untung. Semakin banyak tugas, semakin ngantuk. Wih. Bagus. Apa? Dulu di sini ada tugasnya nggak? Oh, kayaknya ada, ntar saya buat sendiri. Selanjutnya adalah inheritance.
Oh masih jam 10 ya, baru 2 jam ya. Tapi udah pada puyeng ya, heran saya. Masih 2 jam ini. Santai aja dulu, santai. Susah Pak yang tadi. Santai, Pak. Nggak usah buru-buru. Nah, ini yang Santai. kita bahas sekarang ini adalah materi intinya, yaitu karakteristik dari OOP yang ada 4, yang kita bahas satu-satu. Jadi, yang kita bahas sekarang, yang sekarang ini nih mau akan bahas itu adalah karakteristik dari OOP. Kalau sebelumnya adalah masih pengantar. Ini core-nya udah masuk nih, siap-siap pusing ya. Siapkan safety belt Anda, oke? Selanjutnya adalah inheritance atau sifat turunan atau pewarisan. Nah, ini ada banyak nih. Ada pengertian, deklarasi, single inheritance, multi-level, multi level dari inheritance, akses kontrol, konstruktor tidak diwariskan, ada namanya super keyword dari super untuk mewarisi sifat dari emaknya, itu super. Oke, slide-nya ada 47, siap-siap ya, pegangan ya. Kita mulai. Banyak banget. Buset. Cukup lah. Oke. Nah, pengertian dari inheritance adalah pewarisan yang merupakan salah satu dari empat konsep dari OOP. Konsep inheritance ini mengadopsi dari dunia real, di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunannya. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Ya, sama kayak analogi manusia kemarin pada pertemuan pertama. Nah, lanjut, suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent. Jadi yang mempunyai kelas turunan atau mempunyai sifat turunan ataupun yang akan memiliki sifat mewarisi sifat turunannya namanya parent. Atau biasa pakai kalau di bahasa pemrogramannya itu adalah kalau di web namanya base class. Jadi base class itu kalau kalian belajar web HTML, base class itu adalah parent class. Sedangkan kelas turunannya itu biasa disebut dengan subclass ataupun child class. Nah, bahasa Inggrisnya kan child adalah anak, kalau parent orang tua. Berarti kalau orang tua dia pasti mewarisi, kalau anak itu diwarisi. Nah, suatu subclass dapat mewarisi apapun yang dipunyai ataupun dimiliki oleh parent class. Jadi anak kelas itu enak gitu, cuma terima doang gitu. Contohnya orang tuanya punya A, pasti si anaknya nanti pasti punya milik barang si A itu, atau milik orang tuanya si A itu, benda A itu. Tanpa harus membelinya kan, begitu kan? Kalau anak kan kayak gitu kan, di rumah ada mobil nih, mobilnya orang tua nih, ya udah, nanti juga bakal mobilnya untuk kamu juga gitu. Kalau orang tuanya udah ini gitu. Lanjut. Nah, karena suatu subclass dapat mewarisi apapun yang dipunyai oleh parent class, maka member dari suatu subclass adalah terdiri dari apapun yang ia punya dan juga apa-apa yang ia warisi dari kelas parentnya. Jadi kesimpulannya, boleh dikatakan bahwa suatu subclass adalah tidak lain hanya memperluas ataupun mengekstend dari parent class-nya. Nah, selanjutnya, cara deklarasinya gimana? Nah, dengan menambahkan kata kunci extend setelah deklarasi nama kelas, kemudian diikuti dengan nama parent, kemudian diikuti dengan nama parent class. Nah, kata kunci extend tersebut memberitahu compile siapa bahwa kita ingin melakukan perluasan kelas. Nah, contohnya nih, public class B extend A, berarti yang anaknya mana yang parentnya, coba. Alot, yang mana yang anak, mana yang parent. Alot Wawa. Yang anak mana yang orang tua yang mana? Di antara B dan A. Masih di sini kah? Masih, Pak. Wawa udah menghilang ya? Nah, dia lagi ke WC, Pak. Tapi nggak ada di sini loh. Oh, berarti
izinnya ke Husen ya? Oke, Husen. Brian, yang mana anak, mana kelas? Mana anak yang mana? Mana anak kelas, mana parent kelas? Brian, Yang yang parent yang B, yang anak yang A. kenapa? Parent yang B, Pak. Parent yang B, yang A anaknya. Oke, Ya, ada yang lain? Coba Malik, menurut kamu yang mana? Yang parent yang mana? Yang anak yang mana? Makasih Sama, Brian. Pak. Sama. Iya. Saya mau mencari yang berbeda nih. Pak Lepi, gimana Pak Lepi? Yang A yang parent class, Pak. Yang B? Yang B yang child. Oke. Oke, di antara tiga, satu lagi deh, biar sama-sama deh. Coba, siapa lagi? Di sini ada 24 ya. Kita random. Syafiq, coba Syafiq. Yang mana parent, yang mana anak? Kalau yang base class yang A, Pak. Kalau yang sub classnya yang B. Oke. Dari sampel yang sudah ada, yang betul adalah jawaban dari Pak Levi dan juga Syafiq. Kenapa? Karena kata extend ini pasti dimiliki oleh child class. Jadi child class-nya adalah B. Kan sesuai dengan keyword tadi ataupun pernyataan di atas ini adalah kata kunci extend tersebut memberitahu compiler Java bahwa kita ingin melakukan perluasan kelas. Nah, yang mana extend ini dideklarasikan setelah nama kelas, kemudian diikuti dengan nama parent class. Jadi child class dulu yang kita deklarasikan. Nah, child class-nya dulu yang kita deklarasikan, habis itu baru nama parent-nya. Berarti nama child-nya dulu, habis itu kata keyword extend, habis kata keyword extend baru nama dari parent-nya. Itu cara deklarasi child class gitu. Cara deklarasi child class kayak gitu ya. Jadi nama kelas child-nya baru ada keyword extend ditambah dengan kelas parent-nya. Jadi jawabannya siapa tadi? Brian sama salah, Pak. Malik salah ya. Kurang tepat. Levi benar. Levi benar, Pak. Hah? Salah. Yang benar Levi sih benar. Pak Levi ya. Yang benar sih Pak Levi. Nah, ini pengertian nih. Semua kelas di dalam Java adalah merupakan subkelas dari kelas super induk yang bernama objek. Nah, misalnya saja terdapat sebuah kelas sederhana public class A. Nah, pada saat dikompilasi, compiler Java akan membacanya sebagai subkelas dari kelas objek. Seperti itu. Tapi default ya, ini defaultnya adalah semua kelas ketika kalian buat itu adalah subkelas. Subkelasnya dari mana? Subkelasnya dari objek. Nah, kapan kita menerapkan inheritance? Kita baru perlu menerapkan inheritance pada saat kita jumpai ada suatu kelas yang dapat diperluas dari kelas lainnya. Untungannya apa? Untungannya adalah reusability. Jadi memanfaatkan bukan karton ya bahasanya itu ya. Apa sih namanya itu kayak lembar kerja kita lah, lembar file kerja kita biar tidak terbuang sia-sia. Sama halnya kalau kita nulis manual kan kalau kita nggak pakai inheritance, kita nulisnya panjang. Nah, seharusnya bisa satu lembar karena kita tidak menggunakan inheritance maka bisa 2 lembar ataupun 3 lembar. Seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah kelas pegawai. Nah, variabel di dalamnya ada namanya string nama dan juga gaji. Selanjutnya di kelas manager ada namanya, kita buat 2 kelas ya. Pertama kelas pegawai dan yang kedua adalah kelas manager. Yang mana kelas manager tersebut memiliki variabel nama dan juga variabel gaji serta ada variabel baru namanya departemen. Nah, dari 2 buah kelas tersebut kita lihat kelas manager mempunyai data member yang identik sama dengan kelas pegawai. Yang mana yang identik dan sama?
Yang identik dan sama itu yang ini nih, yang dua ini. Nah, ini kalau kita ingin meringkasnya gimana? Cara meringkasnya dengan cara menggunakan karakteristik dari OP. Nah, cara ringkasnya sama kayak tadi, cuma bedanya diganti manager, extend, manager, extend, itu pegawai. Nah, ini nama pegawai. Ini tulisan saya jelek nih ya, sorry. Nah, extend pegawai. Ditambah ini ya. Terus di class manager tidak harus membuat ini kalau kalian sudah menambahkan extend pegawai. Cuma memasukkan variabel departemen saja. Karena kenapa tidak harus memasukkan variabel nama dan gaji? Karena manajer ini sudah punya turunan dari pegawai. Sifatnya pegawai, sudah memiliki sifat dari pegawai. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, ini benar kan yang bilang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Lanjut, gas. Oke, ini kayaknya udah pada ini ya. Loyo ya, masih pagi loh ini loh ya, masih jam 10. Baru 2 jam kita belajar. Nanti diprotes sama si Arum saya. Lanjut ke single inheritance. Konsep inheritance yang ada di Java adalah sorry ini kata-katanya belibet nih. Konsep inheritance yang ada di Java adalah jaya. Oke, intinya konsep inheritance di Java itu ada dua, ada single inheritance dan juga multi level inheritance. Nah, kita bahas pertama adalah konsep single inheritance. Nah, single inheritance hanya memperbolehkan suatu subclass mempunyai satu parent class. Jadi ketika dia ada satu subclass, di sini ada parent, di sini parentnya bulat ya. Nah, di subclass ini cuma wajib mempunyai satu parent class, tidak bisa banyak parent class-nya gitu. Nah, itu single inheritance ya konsepnya ya. Jadi subclass cuma bisa memiliki satu parent. Nah, sedangkan kalau multi level inheritance dia dapat memiliki banyak parent class gitu. Bisa orang tuanya banyak gitu. Contohnya seperti itu. Jadi satu anak kalau single inheritance konsepnya satu anak cuma bisa memiliki satu orang tua. Pokoknya satu orang tua gitu ya. Kalau yang multi inheritance bisa banyak orang tua. Bisa walinya gitu pokoknya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini contoh dari single dan multi level inheritance. Nah, saya mau nanya nih, dari pernyataan yang saya udah ucapkan sebelumnya, yang mana single, yang mana multi? Coba, Surya. Surya. Sur, Apa, Pak? yang mana single, mana multi, Sur? Mana single, mana multi? Ya. Ya, yang mana single, mana yang multi? Yang single employee bukan sih, Pak? Hah? Apa Itu direktur? multi. Oke. Yang mana yang single inheritance yang mana menurut kamu, Sur? Kita mah menurut Berarti pandangan kamu ya gimana? direktur sih, Pak, kayaknya mah. Yang mana yang single? Direktur. Oke, yang direktur yang single. Yang multi yang mana? Si employee karena dia megang engineer, manager sama sekretari. Oke. Ada 2 statement tapi satu statementnya salah, Sur. Oke. Coba. Ini kayak gini bisa dimasukkan ke dalam soal UTS kalian karena kan kayak ini A sama enggak sama dengan B. Kalau sama berarti jawaban A. Kalau enggak, statement kedua A salah, B benar. Nah, kayak gitu kan statementnya sama kayak gitu kan. Kalau di soal UTS kemarin ada kayak gitu enggak? Ada. Enggak ada ya? Ada dikit. Ada ya. Nah, ini sama halnya
soalnya kayak gitu, soal di UTS kayak gitu. Coba ini siapa nih? Siapa ya? Adam, coba Dam. Yang mana single, mana inheritance? Mana yang single, mana inheritance? Mana single, mana multi? Eh, apa ya? Kalau yang single, yang engineer sama sekretari, yang multi, yang manager. Yang multi yang mana? Yang single yang mana? Single yang mana? Engineer sama sekretari. Oke. Oke, makasih ya Dam. Jawabannya eh, kedua-dua statement kamu salah. Oke. Lanjut satu lagi ya, biar adil ya, 3. Oke, coba Setio. Gimana Tio? Yo, Yo, gimana? ya menurut saya yang single manager, yang multi employee. Oke. Ternyata dari 3 sampel yang menjawab, ketiganya salah. Yang benar adalah yang single yang single inheritance adalah direktur. Karena dia kan kalau single inheritance itu adalah patokannya satu anak kelas cuma memiliki satu parent. Satu parentnya mana? Satu parentnya adalah ini gitu loh. Sedangkan kalau yang multi yang mana? Multi adalah employee. Kenapa? Karena dia tar. Iya benar-benar. Yang multi yang mana? Yang multi adalah yang ini, employee. Karena dia memiliki banyak parent gitu. Nah, berarti saya bener dong, Pak. Oh iya, benar ya. Oke, Surya benar berarti. Yes, Surya benar. Yes, Surya benar. Hore. Makasih Waduh, Surya. Berarti statement Surya benar. Pak, tunggu Pak. Lanjut. Yang multi itu banyak parent maksudnya gimana Pak? Jadi employee ini kan parentnya banyak. Ada engineer, ada manajer, ada sekretaris. Kalau ini kan direktur cuma punya satu doang. Itu bukan anaknya Pak, bukan parentnya. Nih, baca. Ini kisah kelas yang lainnya. Pak, izin kamar mandi. Iya. Ya. Memandi ya. Oke, begitu ya. Konsepnya di sini nih. Membolehkan suatu subclass mempunyai subclass lagi. Oke. Maaf, Lanjut. masih belum ngerti, Pak. Oke, saya ulang. Jadi single itu yang saya dia tangkap satu arah. Jadi Oh, cuma cuma satu subclass cuma bisa memiliki satu parent. Sedangkan kalau multi itu anak kelas bisa memiliki anaknya lagi ataupun memiliki banyak parentnya gitu. Jadi bisa cabang-cabang lah gitu. Itu maksud dari multi gitu. oke, Pak. Makasih, Pak. Lanjut ya. Selanjutnya adalah pengaksesan member yang dideklarasikan di parent class dari suatu subclass. Pengaksesan member yang ada di parent class dari subclassnya tidak berbeda dengan pengaksesan member subclass itu sendiri. Misalnya di manager kita ingin mengakses data member nama melalui function isi data. Sekaligus kita juga ingin mengakses data member departemen di kelas manager. Nah, child kelasnya manager, parentnya adalah pegawai. Yang mana tadi kan saya bilang di awal, di pegawai itu udah ada nama, variabel nama, gaji. Nah, di manajer cuma nambahkan departemen. Yang mana di dalam manajer itu ada metode. Nah, metodenya mana? Metodenya adalah metode isi data. Isi data ini ada parameter di metodenya supaya user dapat inputin gitu. Inputin di apa konstruktornya, bukan konstruktor apa di apa namanya metodenya di dalam metodenya. Gitu. Jadi kalau ini adalah contoh dari metode menggunakan parameter ataupun memiliki parameter. Nah, parameternya di sini ada 2, itu nama dan juga departemen. Nah,
variabel n ini mewakili mana? Variabel n ini mewakili variabelnya dari si pegawai. Dengan D ini mana? D ini adalah mewakili variabel departemen yang ada di kelas manajer seperti itu. Jadi kalau nama ini mewakili variabel yang ada di pegawai, kalau yang departemen mewakili variabel yang ada di manajer. Sampai sini paham? Paham, Pak. Saya ulang ya. Gimana Pak? Gimana? Saya ulang ya. Pelan-pelan Pak. Oh, udah siang nih ya. Oh, masih pagi pada lo ya. Oke, jadi ini cara deklarasi kombinasi variabel yang ada di parent dan juga yang ada di kelas. Sebelumnya kan cuma deklarasi doang kan. Oh, ini deklarasi dan juga eksekusi ya. Eksekusinya gimana? Kita kan udah buat deklarasi variabel kan. Di pegawai tadi di slide yang awal-awal kan variabel pegawai itu ada dua kan, ada gaji dan juga nama, betul? Ya. Karena ini kita buatnya di subclass ataupun di child-nya, maka ketika kita deklarasi di kelas di manager, walaupun itu di function ataupun di method, itu tetap kepanggil variabelnya. Karena di pegawai tadi variabel nama bersifat public. Paham? Paham ya? Diam berarti iya. Lanjut Pak. Nah, di selanjutnya kan di kelas manager dia buatnya adalah function ataupun metode dari isi data yang mana memiliki parameter di metodenya. Ada dua parameter. Yang pertama adalah parameter variabel yang berisikan variabel n dan juga parameter variabel yang berisikan d. Jadi di kelas manager ini ada metode berparameter. Berparameternya apa? Berparameter itu ada dua parameter variabel n dan juga d. Yang sini paham? Ya. Nah, variabel n ini kita ingin masukkan ke dalam metodenya atau kita supaya dapat diisi itu oleh si user. Nah, cara ngisinya gimana? Cara buatnya? Cara deklarasinya adalah nama ini adalah variabelnya si pegawai supaya kita tidak menambahkan deklarasi variabel di kelasnya manajer. Jadi kita langsung aja panggil nama gitu. Nama sama dengan n. N itu apa? N itu adalah ini parameternya si data. Nah, sedangkan yang D adalah parameternya yang departemen. Parameter dari komparasi dari variabel departemen yang ada di kelas manajer seperti itu. Itu contoh dari implementasi dari subclass dan juga parent class. Nah, contohnya di realnya gimana kita coba ya. Puyeng ya, puyeng dong. Enggak dong ya, enggak dong. Puyeng. Yuk kita buat. Tadi apa namanya? Pegawai ya, ada dua ya. Pegawai sama manajer ya. Manajer. Oke. Di pegawai tadi ada variabel namanya saya nyontek dulu biar tidak buang waktu lama. Oke. Nah, tambahin public string nama koma gaji. Ini bukan di manajer ya, tapi di pegawai ya, di pegawai. Nah, karena pegawai ini adalah parent class, maka kita tidak usah menambahkan extern, paham ya? Jadi di parent class tidak boleh ada extern, oke? Yang wajib ada externnya di subclass. Tambahkan extern. Extend. Nah, extendnya mana? Langsung ada D tuh. Coba kita masukkan P. Tuh, saya tipu.
ya, langsung ada pegawai, yang mana di dalamnya kita ingin mendeklarasikan variabel dari tadi departemen. Nah, sampai sini pasti tidak error. Nah, ini kenapa error? Karena kita belum deklarasi datanya. Betul? Sampai ini paham? Lanjut. Bentar. Nah, bentar. Tadi mana nih? Nah, ini ya. Sudah bisa copy paste lagi. Lanjut ke bawahnya. Kita buat kelas, bukan kelas apa, metode. Public void info. Itu kan? Bukan info, tapi isi data. Yang mana di dalamnya ada parameter dari string n dan juga string dari d. Nah, ini kenapa error? Belum kelar. Jadi habis itu kita komparasi nama, kita langsung tulisin nama aja, langsung muncul dia. Kenapa langsung muncul? Karena nama ini adalah parent class, variable parent class. Jadi kita bisa langsung tampilkan di sini. N. Ini D langsung muncul juga. D ini dari mana? Dari kelasnya manager. Jadi, itu cara deklarasi dan juga eksekusinya. Paham ya di sini? Itu maksud dari komen ini. Selanjutnya adalah kontrol pengaksesan. Ini kenapa dia nggak nimbul? Mungkin ketiban sama warna putih kali ya. Jadi nggak nimbul ya. Oke. Nah, kontrol pengaksesan dalam dunia real, suatu entitas induk bisa saja tidak mewaris sebagian dari apa-apa yang ia punyai kepada entitas turunannya karena sesuatu hal. Contohnya, kalau analoginya manusia, pasti sifat buruknya orang tua pasti tidak ditampilkan oleh anaknya, betul? Iya. Nah, di bahasa pemrograman juga begitu. Sama halnya kayak gitu. Tergantung kontrol aksesnya. Nah, kontrol aksesnya itu di mana? Kontrol aksesnya itu di tadi nih, di pegawai kan ada public nih. Kita jadiin private coba. Private contohnya text coba ya. Contoh ya, text ya. Datanya adalah string. Kita coba panggil apakah ada? Bah, tidak ada, ya kan? Berarti ini seksi ini adalah sifatnya rahasia. Tidak boleh diketahui oleh shieldnya. Itu maksudnya dari pengontrolan akses gitu loh. Yang boleh ditampilkan atau boleh diwarisinnya itu hanya yang bersifat public doang. Kalau yang bersifat private berarti tidak boleh atau tidak akan ditampilkan atau tidak bisa dimasukkan di sini. Paham? Jadi sifat buruknya dari pegawai contohnya seksi gitu. Berarti di sini nggak bisa tampil kata seksi itu. Kata terlarang, atau variabel terlarang gitu. Tidak bakal ditampilkan di kelasnya anaknya karena tidak patut gitu. Nah, di pegawai itu pasti ada simbolnya yang menyatakan dia parent, yaitu ini nih, has subclass atau memiliki anak. Itu maksudnya dari pengontrolan akses. Nah, yang saya bilang tadi betul kan, kalau dia katanya privat, maka kata dari yang tadi, yang sex tadi tidak akan tampil atau tidak akan menurunkan sifatnya, sifat dari nama, sifat dari variabel nama teks tadi. Nah, itu contoh dari pengontrolan akses ya. Nah, ini contoh errornya seperti ini, tapi karena kita ketika udah nulis aja deklarasi variabel tidak ada, maka dia pasti error. Nah, kontrol pengaksesan itu ada 4 atau biasa disebut dengan access modifier ya. Ini bahasa Inggrisnya adalah access modifier ya. Ini di Indonesia biar kalian ngerti gitu. Access modifier itu ada 4, ada private, default, protect, dan juga public. Nah, ini fitur-fiturnya. Kalau private, dia hanya bisa dipanggil di kelas yang sama. Selain itu, tidak bisa dipanggil. Kalau default itu di kelas yang sama bisa dipanggil,
di paket yang sama bisa dipanggil, tapi di beda paket dia nggak bisa. Ataupun di kelas manapun juga dia nggak bisa. Nah, kalau yang protected itu dia lebih ketat gitu. Lebih kendor lah, maksudnya lebih kendor. Nah, di protected itu dia bisa di kelas yang sama bisa dipanggil, di package yang sama bisa dipanggil, di subclass package yang lain juga bisa dipanggil, tapi di kelas manapun tidak bisa dipanggil. Jadi beda kelas, pokoknya kalau protected default dan di private itu tidak bisa dipanggil di kelas yang berbeda. Kalau yang public itu bisa. Nah, ini pengertiannya. Private adalah variabel dan metode yang dideklarasikan private, hanya bisa diakses oleh kelas yang mendeklarasikan variabel dan metode tersebut saja. Walaupun dia parent, kalau dia deklarasi variabelnya private, dia nggak bisa keluar karena itu sifat buruk gitu contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini nih, yang double ini tidak akan tampil. Masuk private variable dari kelas lain itu nggak bisa dia. Bakal ada muncul sintak ilegal. Nah, selanjutnya adalah pengaksesan contoh yang lain dari pengakses private variable dari subclass. Nah, yang ini dia bakal error sama kayak yang tadi dicontohkan di admin saya. Tidak akan tampil keyword real ini. Kalau default adalah bukan merupakan keyword, merupakan jenis akses kontrol jika kita tidak menuliskan akses kontrol secara eksplisit atau secara spesifik, maka semua feature kelas-kelas yang ada di dalam satu paket bisa diakses oleh semua yang ada di paket yang lainnya. Kelas di luar paket boleh melakukan subclass, tapi subclass tersebut tidak bisa mengakses feature superclass. Nah, ini sampelnya. Nah, ini kelas seki ini tidak ada akses modifiernya. Kalau tidak ada akses modifiernya berarti dia default gitu loh, default. Nah, kata default ini tidak usah ditulis. Default ini ketika dia mengeksekusi ataupun membuat instruksi, maka dia bisa dipanggil di kelas yang berbeda. Bukan di kelas yang berbeda, tapi di paket yang sama gitu. Di paket yang sama dia dipanggil, tapi kalau di kelas yang berbeda dia tidak bisa terpanggil. Itu contohnya. Asalkan kalian manggil paketnya, dia masih bisa terpanggil. Tapi kalau kalian tidak dipanggil paketnya, berarti dia nggak bakal bisa kepanggil. Itu yang default. Ya oke, tapi ketika dia different package, pokoknya di beda paket, dia error pesan dari ApplyWex ini gitu. Kalau dia package-nya masih sama, dia masih bisa kepanggil walaupun beda kelas. Tapi kalau dia udah beda paket, berarti dia nggak bisa kepanggil. Jadi kalau default itu masih ada toleransi loh gitu. Contohnya kalau kalian lupa bawa helm nih, tapi belum ada operasi zebra contohnya, berarti dia polisinya masih ada toleransi. Besok pasti polisinya itu ngasih tahu ke penggunanya, besok kalau kamu begini lagi, saya bakal tilang. Nah itu contoh dari default, penggunaan dari default. Gitu. Masih ada toleransi. Kalau dia mengulanginya, maka dia nggak bakal bisa. Itu contoh dari default. Toleransi lah. Kalau default itu artinya masih toleransi. Nah, protected mempunyai kemampuan akses yang lebih besar daripada private dan juga default. Protected feature dari suatu kelas bisa diakses oleh semua kelas dalam satu package. Kelas di luar package boleh melakukan subclass dan subclass tersebut bisa mengakses feature superclass. Jadi protected ini walaupun dia beda kelas tapi dia masih bisa membuat suatu subclass. Nah, different package tapi dia protected metodenya masih bisa dipanggil. Dia bukan dia tidak memandang package, tapi dia memandang detail dari void-nya. Kalau detail void-nya itu protected, maka dia masih bisa dipanggil. Kalau dia nggak protected, maka dia error. Dia masuknya ke dalam
default ataupun bisa juga ke dalam private. Ini yang tadi nih sama yang checkers ini Inggrisnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bentar lagi, 10 slide lagi nih kita bubar. Enggak Pak, lanjut Pak. PR-nya siap-siap nih ya. Limpah kayaknya. Oke, kata kunci super. Super dipakai untuk merujuk pada member dari parent class. Sebagaimana kata kunci di this yang dipakai untuk merujuk pada member dari kelas itu sendiri. Format penulisannya adalah bagi berikut. Super titik data member. Ini contohnya ya. Ini kenapa 7 ya? Perlu. Kita coba praktekin aja ya. Biar nggak pusing. Ini super ini dipakai di saat makanya dipakai ketika di kelasnya child misalnya. Oke, kita coba ya. Nama kelasnya adalah child and parent, tapi kita ganti child and parent ini jadi nah, pegawai. Kita kalau untuk mengganti nama atau nge-rename pilih yang refactory ya. Kalau ingin mengganti rename nama file refactory terus rename ya. Kalau kalian malas membuat kelas baru, sorry cepat. Nah, di manager juga sama. Refactory-nya adalah child. Di sini di parent-nya kita deklarasi satu doang, yaitu integer sifatnya public ya. X sama dengan 10 ya. Y sama dengan 5. Nah, kita baru maininnya di child. Oke, di child-nya itu kita masukkan integer integer X dengan 10. Nah, untuk supaya bedanya kita Y ya, biar nggak ribet ya, biar nggak ribet kita gunakan Y untuk yang child. Kita eksekusinya di mana? Di info. Ini berarti info. Kita masukkan keyword nilai X dengan parameter sama dengan plus X. Ini berarti info. Integer info. Ini error kenapa? Karena kita komen itu kontraktal. Oke, komen habis itu di sini baru masukkan X. Nah, parameter X. Nah, nilai X sebagai parameter X, sedangkan sistem inline dan data member X plus Q plus B. Tambahin this. Oke, terakhir sistem inline member
koma, akhirnya baru. Oke, berarti di latihan kita masukkan latihan. Latihannya adalah shock, up, anak, sembilan. Langsung berbagi. Nah, muncul kayak gini ya. Sama halnya kayak tadi. Nilai X dengan parameter 9, maka yang tampil infonya itu adalah yang ini, konstruktor ini. Bukan konstruktor, apa, metode dari info ini yang memiliki parameter. Nah, yang tampil yang di sini adalah 9, sedangkan data member yang ada di kelas child 10, sedangkan yang di kelas parent ada 5. Itu cara manggil membedakan nih. Kalau yang parent untuk mendeklarasikan tipe datanya, atau bukan memang deklarasikan, apa, mengeksekusinya itu dengan keyword support untuk parent. Sedangkan kalau untuk variabel child itu adalah this. Oke, sampai sini paham ya? Kalau parent super, kalau child this untuk deklarasi variabelnya. Bukan deklarasi, apa, eksekusi variabel sekarang. Untuk mengeksekusi variabel child itu pakai this, kalau untuk parent super. Kalau untuk lebih detail ya, kalau dia beda apa konten di dalamnya. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Ini kayaknya sudah mabuk ini kayaknya. Nah, iya Pak, dipercepat boleh Pak. Udah pusing. Atau di stop dulu, mungkin agak rehat dulu Pak. Itu bisa Pak. Iya, hari ini cukup gitu Pak. Capek banget Pak, demi Alex. Udah panas ya? Enggak, masalahnya kalau 2 jam takutnya ada yang protes. Nih, belajarnya masih 2 jam setengah nih, 15 menit lagi. Takutnya ada yang Bukan protes. Pak, maksudnya daripada lama-lama tapi nggak masuk gitu. Enggak, masalah kemarin ada yang protes ke saya. Kok belajar 2 jam tapi di sini 4 jam, takutnya begitu orang tua. Enggak Pak, enggak. Saya jamin enggak. Di kelas ini kayak gitu enggak, saya mah belak-belakan aja. Aman kan nih? Ntar ada main belakang kan nih? Enggak. Saya cover Bapak kok. Saya cover Bapak. Kalau yang lama-lama sih santuy aja, Pak. Enggak, maksudnya yang baru-baru gitu loh. Takutnya apa? Saya kasih waktu 2 jam setengah, ntar komplain ke emaknya, orang tuanya ngelapor ke CJIT. Kok belajar cuma 2 jam? Di sini 4 jam gitu. Belajarnya 2 jam aja soalnya. Waduh, siapa? Pak, saya cover Pak. Supaya aman Pak, santai. Rajin banget itu orang. Kok kelasnya 2 jam, tugasnya seharian. Nah, Beliin anak sembarangan. Pak, udah ngebul, Pak. Sendiri, Udah ngebul. Takutnya begitu. Itu suka ngada-ngada Ini protes saya. Kok kelasnya 2 jam doang lagi. berat Pak. Punggung udah pegal, terus ini capek aja sih. Di feedbacknya kok kelasnya 4 jam tapi ininya 2 jam doang. Dikomplain lagi sama Siapa sih manajer. Pak gitu Pak? Coba dong, spill dong Pak namanya. Iya, emang Bapak tertuju ke siapa sih Pak? Kalau ada diomongin aja Pak. Ada lah di kelas yang Kalau lama sih, itu Pak. soalnya protesnya yang udah-udah Pak, kasih tahu ke kita temenin. terrata kiri lagi semuanya saya, bukan rata kanan ya. Rata kiri. Sebentar cukup Tengah dulu. aja deh, Pak. Oke, tanggung. Ayo Pak, lanjut Pak. Dikit lagi kan Pak. Ayo Pak. Masih banyak Beberapa itu. slide lagi deh, tuh. Pak. Dikit lagi. Owe. Apa tuh? Jujur aja sih udah pusing. Oke. Lanjut tanggung Ngebul. ini. Oke, iya Pak. Ayo. Ayo, 6 slide lagi ya. Bisa Iya, loh, iya. bisa.
6 slide lagi. Oke? 6 slide lagi kode semua. Oke, selanjutnya adalah konstruktor yang tidak diwariskan. Konstruktor dari parent kelas tidak dapat diwariskan ke subkelasnya. Konsekuensinya, setiap kelas kita membuat suatu subkelas. Maka kita harus memanggil konstruktor parent kelas di konstruktor subkelas tersebut. Nah, pemanggilan konstruktor parent harus dilakukan pada baris pertama dari konstruktor subkelas. Jika kita tidak mendeklarasikannya secara eksplisit, maka compiler Java akan menambahkan deklarasi pemanggilan konstruktor parent class di konstruktor subclass. Sebelum subclass menjalankan konstruktornya sendiri, subclass akan menjalankan konstruktor superclass terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena secara implisit pada konstruktor subclass ditambahkan pemanggilan super tadi ya. Jadi untuk membedakan antara suatu objek parent dan child dari variabel ataupun konstruktor ataupun metode itu adalah supernya ya. Memanggilnya kalau untuk memanggilnya kalau nggak super, kalau super itu tandanya dia parent, kalau dia this berarti dia child. Nah, pada saat program tersebut dikompilasi, maka compiler Java akan menambahkan konstruktor kelas parent, konstruktor kelas child, dan pemanggilan konstruktor kelas parent di konstruktor kelas child. Nah, pemanggilan konstruktornya seperti ini. Konstruktor person namanya. Nah, kelasnya student. Nah, student ini di dalamnya ada konstruktor. Nama konstruktor adalah student juga. Nah, main ini adalah yang kita buat untuk apa? Untuk objeknya adalah student. Nah, pemanggilan konstruktor seperti ini. Contohnya public parent, public class parent, dan public child dari extend parent. Sehingga program tersebut sama saja dengan pemanggilan seperti ini. Jadi ini ringkasnya kayak gini ya. Kalau untuk memanggil konstruktor di pemanggilan konstruktor di child seperti ini ya. Jadi ini adalah konstruktor parent, ini adalah konstruktor parent dan child ya. Ini adalah konstruktor parent dan child. Kalau ini konstruktor parent aja gitu ya. Jadi kalau dijabarinya kembali seperti ini. Kalau untuk yang parent dia cuma satu, kalau yang child ada dua, yaitu ada kata supernya satu untuk mewakili si konstruktor parent. Paham ya? Jadi beda di situ. Kalau di parent cuma ada satu konstruktor. Kalau di child itu defaultnya ada dua konstruktor. Itu konstruktor child dan juga konstruktor parent. Paham ya? Ini mainan balik-balikan lah ya, logika-logika ya. Oke. Contohnya seperti ini. Public child-nya variabel 5, maka supernya berapa? Supernya adalah berapa? Supernya yang ini berapa? Tampilnya error nggak? Tampilnya error. Kenapa error? Karena dia udah dideklarasikan terlebih dahulu. Kalau mau super dulu, karena kan masa orang tua dilangkahi kan nggak mungkin. Maka yang benar itu adalah konstruktor parent dulu dipanggil, baru konstruktornya si child gitu. Biar nggak melangkahi, paham ya? Jadi ada tata keramanya juga di OOP ya. Jadi jangan asal jeplak aja, jangan child dulu yang kamu masukin, supernya dulu yang dimasukin, oke? Yang benar jadi super dulu baru child-nya, variabel child-nya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya adalah ini ada dua kelas. Adalah pertama kelas parent, saya bedain begini ya. Dan ada kelas child. Nah, kelas childnya kayaknya tidak usah Nah, di kelas parent itu ada variabel yang namanya parent name. Nah, di kelas child-nya dia lancang banget, dia nggak ada tidak ada memanggil variabel dari parent name, maka dia akan error. Kenapa error? Karena dia lancang tidak memanggil nama dari emaknya gitu. Masa bayi langsung owe-owe gitu loh.
untuk ketika dipanggil harus ada namanya dulu, nama dari kelas parentnya. Sebelum dia manggil voidnya ya, sebelum manggil voidnya harusnya dipanggil dulu nama orang tuanya siapa, baru si perawatnya bilang bayinya nangis tuh, nangisnya apa, nangisnya oeng-oeng gitu katanya. Itu kesimpulan dari inheritan pada pembelajaran kali ini. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Sejauh ini kepala saya udah pusing. Cukup, Pak. Ini udah Terima cukup kasih. jelas ya. Oh, Jelas. kita materi hari ini udah banyak loh ya. Udah Iya, ada 4. Pak. Tambah lagi Cukup, nggak Pak. nih? Cukup Pak, cukup pusing Pak. 1 jam lagi. Udah nggak apa-apa, udah. Boleh Udah udahan Pak, nggak, Pak? cukup aja lah Pak ya buat hari ini Pak ya. Iya, Pak. Sumpah. Ngebul Pak, Ngebul, ngebul. Ngebul Pak, ngebul Pak. Bul. Tanggung Demi nih Alek 49 Pak, slide nih. apa Pak, demi Alek Pak. Udah Pak. Minta tolong Selesai udahan, aja Pak. lah, ya. Ini Alek, Tolong, Pak, ya. nggak apa-apa, Pak. Tapi lo mikir. Minan. Lanjutin dong, Nan. Lanjutin, Nan. Lanjutin Nan. Lanjutin Nan. Gimana Lanjut. Milan? Udah, Pak, cukup, Pak. Udah, Pak, ngebul, Pak. Capek Pak. Sekali-sekali bikin konten, Nan. Siapa tahu FYP kan?